Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di dalam majlis ilm, majlis ta'ah, majlis rahmah, majlis keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang menjadi jalan yang memudahkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada majelis kita pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana kita ketahui bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji lebih baik daripada ilmu yang bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Abi Aufa, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya, menunjukkan betapa pentingnya hadis ini. Banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan Syekh Albani rahimahullah taala menghukumi hadis ini dengan sanad yang kuat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiat." Ada tiga perkara yang bisa membinasakan, yang bisa merusak, yang bisa menyebabkan kesengsaraan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan ada tiga juga yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberikan keselamatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Dari penggalan hadis ini, awal dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada umatnya, mendakwakan kepada umatnya, senantiasa i'tidal, senantiasa sederhana, seimbang antara nasihat dengan ancaman, antara berita gembira dengan berita-berita ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, antara motivasi untuk melakukan kebaikan dengan ancaman daripada terjerumus dalam keburukan-keburukan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan perkara-perkara yang membinasakan, Nabi mengikutkan dengan perkara-perkara yang menyelamatkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mampu mengungkap atau mampu menampakkan penyimpangan-penyimpangan, keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, permasalahan-permasalahan di tengah umat, di tengah masyarakat, maka kita juga harus pandai bagaimana mencarikan solusi, bagaimana mencarikan jalan keluar, bagaimana mengarahkan umat ini kepada yang terbaik. Karena betapa banyak orang hanya bisa menampakkan permasalahan tapi tidak mampu memberikan solusi yang terbaik bagi umat ini. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam seimbang. Ketika menyebutkan perkara-perkara yang bisa membinasakan umat manusia, Nabi barengkan dengan perkara-perkara yang menyelamatkan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah mensifatkan basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan-peringatan terhadap orang-orang yang menyimpang. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, amma al-muhlikat, adapun yang membinasakan, perkara-perkara yang membinasakan, tiga perkara yang apabila terdapat pada seseorang satu saja di antaranya, salah satu dari tiga ini, maka itu sudah cukup untuk membinasakan dia. Yang pertama kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', sifat kikir yang diikuti. Kenapa? Karena hukum asalnya manusia itu senantiasa kikir.
senantiasa mencintai dirinya sendiri, senantiasa mencintai harta yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan. Itu sudah tabiat manusia, mencintai harta. Karena Allah sendiri yang menanamkan kecintaan terhadap harta terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan nafsu, kecintaan, kecenderungan kepada wanita, kepada anak, dan kepada harta. Jadi memang manusia cintanya kepada harta itu begitu besar. Dan cintanya kepada dirinya sendiri juga besar. Itu kecintaan yang fitrah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika suatu hari digandeng tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh kamu adalah yang paling saya cintai dari segala sesuatu kecuali diri saya." Kecuali diri saya. Artinya Umar lebih masih mencintai dirinya sendiri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah Nabi tidak ada yang dia cintai daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La ya Umar, tidak boleh begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Sampai saya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Jadi cinta Umar bin Khattab kepada dirinya melebihi dari segala sesuatu adalah cinta fitrah. Itu cinta yang naluri setiap manusia. Tapi Nabi menginginkan cinta yang syar'i. Cinta yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang harus melebihi dari kecintaan terhadap diri sendiri, yaitu cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melebihi dari segala yang kita cintai, bahkan terhadap diri kita sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sekarang, ya Rasulullah, kamu lebih saya cintai daripada segala sesuatu, sampai terhadap diriku sendiri juga engkau lebih saya cintai. Maka kata Rasulullah, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna keimananmu. Kenapa? Karena kamu mendahulukan cintamu kepada Nabi SAW sekalipun menyelisihi fitrahmu sendiri, cintamu terhadap dirimu sendiri. Makanya ketika seseorang itu bisa melawan cintanya terhadap dirinya sendiri, kerakusannya terhadap harta, kecintaannya terhadap harta, dia bisa lawan sehingga dia menepis sifat kikir ini, maka dialah orang yang selamat. Tapi kalau dia mengikuti sifat kikirnya ini, sifat cintanya terhadap harta, sifat cintanya terhadap dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, maka itu tanda kebinasaan bagi dirinya. Kenapa? Karena orang yang kikir itu terhadap orang lain adalah sebenarnya kikir terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang itu malas berbagi, tidak mau berbagi, apakah berbagi dengan materi, berbagi dengan tenaga, berbagi dengan ilmunya, tidak mau membantu orang lain, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Tidak ada yang dia rugikan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang itu berbagi kepada orang lain, berupa materi, berupa ilmu, berupa kebaikan, sebelum orang yang kita beri menikmati apa yang kita beri, kita lebih dahulu menikmati pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dulu mendapatkan pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, padahal dia belum menikmatinya, baru dia terima. Belum dia manfaatkan uang yang kita berikan, kita sudah dicatat. Kita sudah dilipat gandakan pahalanya. Kita sudah diselamatkan dari keburukan-keburukan. Kita sudah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan kepada orang itu hanya sedikit, sangat kecil daripada balasan yang Allah akan berikan kepada kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Sehingga kita merugi. Kita berikan kepada seseorang 100.000 rupiah.
Kalau kita tidak berikan, maka kita akan tertinggal dengan pahala-pahala yang begitu besar, berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang 100.000 ini sudah habis, sudah dikonsumsi, sudah tidak ada lagi, sudah hilang karena dihabiskan. Tapi pahala yang kita berikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas sedekah kita itu masih tetap dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat." Allah Subhanahu wa taala menghanguskan riba itu, sedangkan Allah terhadap sedekah itu dikembangkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwa sedekah yang kita keluarkan kita akan mendapatkan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak. Akan berlipat ganda. Satu biji kurma yang kita berikan itu akan kita dapatkan nanti di akhirat besarnya seperti gunung Uhud. Bisa berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita kikir kepada orang lain, sebenarnya kita kikir kebaikan untuk diri kita sendiri. Kikir terhadap kita di dunia dan kikir terhadap diri kita nanti di akhirat. Kita jauh dari doa para malaikat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna al-malaikat yanzilan." Ketika di pagi hari anak cucu Adam, dua malaikat turun. Kemudian salah satu malaikat mengatakan, "Allahumma ati mumfikan khalafa." Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak, kepada orang-orang yang bersedekah, kembalian atau kembalikan hartanya atau lipat gandakan hartanya atas apa yang dia keluarkan. Kemudian satu malaikat mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan dirinya dari bersedekah, kikir terhadap orang lain dengan kebinasaan, kehancuran terhadap hartanya. Jadi siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Kita merugikan diri kita karena tidak mendapatkan pahala yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita rugi karena didoakan oleh para malaikat kehancuran terhadap harta kita. Dan harta yang kita tumpuk-tumpuk ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak akan bisa menyelamatkan kita di dunia, tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna." Adapun orang-orang yang kikir dan merasa cukup. Terkadang orang kikir ini karena tidak merasa membutuhkan orang lain, tidak merasakan membutuhkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Mendustakan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang berbagi, orang yang bersedekah, mendustakan surga Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang kikir, orang yang mendustakan karunia dari Allah akan dipersulit hidupnya, dipersempit kehidupannya, sulit di dunia dan sulit juga nanti di akhirat. Wa ma yukni anhu maluhu idza taradda. Dan harta yang dia tumpuk-tumpuk itu tidak akan memberikan dia manfaat. Tidak akan memberikan manfaat di dunia, karena harta itu justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan memberikan manfaat nanti di akhirat, karena harta yang dia miliki di dunia hanya sebatas dunia, tidak akan ikut bersamanya nanti di akhirat, kecuali apa yang dia sedekahkan, apa yang dia infakkan, apa yang dia berikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kikir ini adalah sifat terburuk bagi manusia. Bahkan orang yang kikir sendiri tidak senang dengan orang kikir. Orang kikir tidak senang dikikiri. Jadi menunjukkan bahwa sifat kikir ini sangat buruk sampai orang kikir saja tidak senang. Dirinya saja tidak senang. Padahal dia orang paling kikir tapi tidak senang dengan orang kikir. Makanya Nabi SAW bersabda, "Syarru ma fir rajuli syuhun hali'un." Seburuk-buruk sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah sifat kikir dan tamak. Sudah kikir, rakus lagi. Tidak mau berbagi, tapi kalau ada pembagian dia yang selalu di depan. Malas berbagi, tapi dia selalu ingin diberi.
Malas memberi, selalu hanya ingin diberi. Wajubnun hali'un khali'un, dan sifat penakut, sifat lemah yang ada pada seseorang. Jadi sifat ini sifat yang sangat buruk. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u asyuhu wal imanu fi qalbin abdin abadan. Tidak akan terkumpul sifat kikir dan keimanan di dalam hati seorang hamba. Ketika seorang itu beriman, maka dia akan jauh dari sifat kikir. Tapi ketika seseorang itu memiliki sifat kikir, maka keimanan itu akan jauh darinya. Tidak akan bisa berkumpul. Ketika ada iman yang kuat, maka dia semakin jauh dari sifat kikir. Ketika ada sifat kikir, maka dia jauh dari keimanan. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin beriman kepada Allah seseorang itu, bahwa dia meyakini bahwa harta ini tidak akan ada artinya kalau tidak dimanfaatkan dalam kebaikan, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Dia imani semua hadis-hadis, ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersedekah, untuk berinfak. Dia imani semua keutamaan-keutamaan orang-orang yang bersedekah. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamr. Kalau memang dia takut terhadap neraka, dia tahu bagaimana itu neraka, bagaimana pedihnya neraka, bagaimana sulitnya di akhirat, maka dia akan rela mengorbankan semua hartanya, yang penting dia selamat di akhirat. Sekalipun hanya sebiji keroma. Makanya di akhirat kelak banyak orang-orang yang menyesal, berharap andai saja dia masih hidup, dia punya harta, dia korbankan semua hartanya, yang penting bisa selamat dari azab yang pedih di neraka. Tapi apalagi kalau sudah di akhirat, tidak ada lagi manfaat penyesalan itu. Makanya orang yang rajin bersedekah, orang yang tidak kikir, itu tanda bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis menyebutkan betapa buruknya sifat kikir itu. Karena sifat kikir itu akan menjadi pintu-pintu sifat-sifat yang buruk. Jadi sifat kikir akan melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wazulm." Hati-hati diri kalian, jauhkan diri kalian dari sifat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan yang sangat gelap nanti di hari kiamat. Jauh dari cahaya, jauh dari petunjuk, jauh dari kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Wa iyyakum wasyuh. Jadi setelah menyebutkan kezaliman, Nabi mengatakan hati-hati dengan sifat kikir. Karena antara kikir dengan zalim sama-sama, dekat. Sangat dekat. Orang yang zalim biasanya karena kikir, orang kikir biasanya zalim. Makanya Nabi mengatakan wasyuh, hati-hati dengan sifat kikir. Fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Yang membinasakan umat sebelum kalian diantaranya adalah sifat kikir. Amarahum bil kadhibi fakadzabu. Sifat kikir mendorong dia untuk berdusta. Ketika datang minta sumbangan, tidak ada untungnya, lagi banyak. Padahal dia punya banyak harta, tapi mengatakan tidak ada. Berdusta. Ketika ditagi mengatakan belum ada. Ketika dimintai mengatakan kami juga butuh, saya juga ini. Banyak alasannya. Sehingga keluar ucapan-ucapan dusta demi apa? Menyelamatkan hartanya dari sedekah. Menyelamatkan hartanya dari zakat. Ditanya, ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Sudah mengeluarkan zakat? Oh ya sudah, saya pernah. Padahal dia bersetuju. Amarahum bil kadhibi fakadzabu wa amarahum bizulmi fazalamu. Terkadang sifat kikir ini mendorong dia untuk berbuat zalim. Mungkin dia mempekerjakan seorang pekerja. Dia menahan gajinya karena kekikirannya. Atau seharusnya gajinya sekian, dia kasih cuma kurang dari apa yang wajib dia berikan kepada orang tersebut. Karena kerakusannya, karena kecintaannya kepada harta, karena kekikirannya, dia menzalimi hak-hak orang lain. Menzalimi istrinya. Tidak memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh istrinya. Dia menzalimi anaknya. Tidak memberikan yang berkecukupan terhadap anaknya. Menzalimi kedua orang tuanya.
ya, tidak berbakti kepada orang tuanya dengan hartanya, menzalimi kerabat-kerabatnya, ada kerabatnya yang membutuhkan, dia tidak peduli. Dia putuskan silaturahim. Nabi mengatakan wa amarahum biqati'atir rahim faqata'u. Terkadang sifat kikir mendorong seseorang untuk memutuskan silaturahim. Tidak senang ketika datang keluarganya, mau lagi minta uang itu, mau lagi pinjam uang itu, tidak mau, lari. Dia mengatakan, saya tidak ada, saya lagi keluar kota. Banyak alasannya. Ketika ada undangan, ada acara di kerabatnya, tidak mau pergi. Kenapa? Pasti minta sumbangan lagi, minta lagi dibantu, itu banyak lagi keluhannya. Karena sifat kikirnya, dia putuskan silaturahim. Karena masalah harta, masalah warisan, dia putuskan silaturahim. Dia rakus, dia ambil hak warisnya keluarganya. Bahkan hak warisnya keponakannya sendiri, kemanakannya sendiri. Dia ambil hak-haknya orang lain. Dia rakus terhadap harta warisan ini, dia putuskan silaturahim. Gara-gara sifat kikirnya terhadap harta. Makanya hati-hati. Makanya Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuka syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terhindar dari kekikiran terhadap dirinya, kikir terhadap dirinya sendiri. Terkadang ada orang bukan cuma kikir terhadap orang lain, terkadang kikir juga terhadap dirinya sendiri. Dia tidak mau menikmati apa yang Allah telah berikan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala, "May yuka syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terhindar dari kekikiran di dalam dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat orang yang kikir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah tidak mencintai, Allah membenci orang-orang yang sombong dan angkuh. Biasanya orang yang sombong dan angkuh ini sifatnya apa? Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang angkuh, yang sombong adalah orang-orang yang kikir. Bukan cuma kikir, dia ajak orang lain lagi untuk kikir. Memerintahkan orang lain untuk kikir. Terkadang istri, suaminya mau bersedekah, jangan bersedekah. Kita juga butuh, banyak mau dibeli. Ada sana sawah mau dibeli, simpan-simpan uangmu untuk beli rumah. Padahal suaminya mau bersedekah, istrinya yang tahan. Untuk bersedekah suaminya, menghalangi suaminya untuk bersedekah. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika ada orang lain untuk mengajak untuk berinfak bersedekah, jangan ada tunji itu, ada menghalangi orang dalam kebaikan. Ya bakhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Makanya suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Pakaiannya kusut, rambutnya kusut, menyedihkan sekali penampilannya. Seolah-olah dia orang paling miskin di dunia. Akhirnya Nabi bertanya, "Ya fulan, hal laka min mal?" Apakah kamu punya harta? Lah, na'am ya Rasulullah, indi mal. Saya punya harta. Saya punya onta, saya punya kebun, saya punya emas, saya punya perak. Punya segala-galanya, tapi dia tidak mempergunakannya, dia tidak memanfaatkannya. Maka kata Nabi SAW, "Innallaha yuhibbu ayyura athara ni'amihi ala abdi." Allah itu senang melihat bentuk-bentuk atau melihat bekas-bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah senang ketika hamba itu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau memang mampu membeli rumah yang menyenangkan, rumah yang baik, silakan beli. Karena itu termasuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat Allah, perlihatkan, nampakkan, yang penting jauhkan diri dari kesombongan. Ketika mampu membeli pakaian yang sesuai, pakaian yang nyaman, silakan beli. Karena itu termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita, bukan menjauhkan diri kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi dia tidak terlena dengan dunia. Nabi SAW mempergunakan kendaraan yang terbaik di masanya. Nabi naik onta, Nabi naik kuda, Nabi naik keldai.
Nabi makan kambing, Nabi makan onta. Nah, makanya makan yang ada. Kalau tidak ada, ya puasa lagi. Eh, kadang hanya makan kurma saja dengan air putih. Kalau memang tidak, Nabi diberikan kunci kekayaan dunia. Diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uti itu mafatiha khazainil ard. Kata Rasulullah, saya diberikan kunci kekayaan dunia. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Nabi pergunakan sesuai dengan secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya. Bukan berarti meninggalkannya sama sekali. Ini adalah sifat sederhana, bukan sifat menjauh dari kenikmatan dunia, melalaikan diri sehingga dia menderita kehidupannya, kikir terhadap dirinya sendiri, apalagi juga kikir terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sifat yang pertama, sifat yang membinasakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syuhun muta. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Hawa nafsu, ketika seseorang itu mengikuti senantiasa hawa nafsunya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa cenderung mendorong seseorang itu kepada keburukan. Maka nafsu ini harus dikontrol dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadarnya. Karena kalau tanpa nafsu juga kita tidak akan hidup di dunia ini. Kita tidak akan lahir. Kalau tidak ada nafsu kepada wanita, tidak ada nafsu kepada harta, tidak ada nafsu kepada anak, maka tidak akan berjalan kehidupan di dunia ini. Tapi ketika nafsu itu diikuti tanpa arah, semuanya diikuti, sekalipun menyimpang, sekalipun jauh dari petunjuk, maka ini yang akan membinasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, hawa nafsunya sebagai perintah, petunjuk. Apa yang diinginkan hawa nafsunya, itu yang diikuti. Bukan perintah Allah, bukan tuntunan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang senantiasa diikuti adalah hawa nafsunya. Yang menjadi acuan dia melakukan atau meninggalkan sesuatu adalah hawa nafsunya. Apabila sesuai dengan hawa nafsunya, dia lakukan. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Sekalipun itu diperintahkan oleh Allah, sekalipun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Dan Allah menyesatkan dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu bahwa ini orang hanya pantas untuk mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena terlalu mencintai hawa nafsunya, terlalu mengikuti hawa nafsunya. Dan sebagian ulama juga menafsirkan wa adallahu Allahu ala ilm, Allah menyesatkan dia sekalipun dia berilmu. Terkadang tidak sedikit orang yang tahu satu kebenaran, dia tidak mengikutinya karena hawa nafsunya. Lihat iblis. Iblis tahu bahwa yang memerintahkan dia sujud kepada Nabi Adam adalah Allah, yang menciptakan dia, pemilik langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka. Tapi tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kesombongannya. Sehingga apa? Ilmunya tentang surga, ilmunya tentang neraka, ilmunya tentang Allah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmunya ini tidak menjadikan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi. Ditutup telinganya dari kebenaran. Dia mendengar tapi tidak bisa mengamalkannya. Atau dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat, tidak mau mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia dengar, dia tidak pahami seperti yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti pemahaman para ulama salafus saleh. Kenapa? Karena sudah ditutup pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalbi, dan ditutup hatinya. Tidak bisa lagi menerima kebenaran, tidak bisa lagi menerima kebaikan. Kenapa? Karena yang menjadi acuannya adalah hawa nafsunya. Wa ja'ala 'ala basarihi gishawa.
Allah menjadikan pandangannya ada penghalang, penutup, sehingga sulit dia melihat kebenaran, sulit dia melihat cahaya hidayah. Kenapa? Karena hawa nafsu senantiasa menyelimuti dirinya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepada orang ini setelah Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan Allah yang memberikan dia petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa memberi dia petunjuk. Kenapa? Karena senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Afala tadzakkarun? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran, tidak menjadikan ini sebagai peringatan? Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum itsnan." Di antara yang paling saya khawatirkan, yang saya takutkan kepada kalian, kata Ali bin Abi Thalib, ada dua. Yang pertama kata beliau, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Ketika seseorang sudah menjadi budak terhadap hawa nafsunya, maka sulit baginya untuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran orang yang bertitel tinggi, yang bergelar tinggi, yang hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal ucapan-ucapan ulama, tidak bisa mendapat petunjuk, tidak bisa mendapat hidayah, tidak bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menjalankan perintah Allah, hanya mengikuti hawa nafsunya. Sehingga tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan yang bisa dia dapatkan karena senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, di antara yang membinasakan seseorang itu ijabul mar'u binafsi. Kekaguman seseorang terhadap dirinya, terlalu bangga terhadap dirinya, angkuh, sombong, seperti iblis itu. Yang membinasakan iblis adalah keangkuhannya, kesombongannya, kebanggaannya terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartu." Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika saya perintahkan? Apa yang menjadi masalah? Saya cuma menyuruh kamu untuk sujud, selesai. Kenapa sulit sekali untuk sujud, datang ke masjid, datang beribadah? Kenapa sulit sekali bersedekah, sulit sekali berpuasa? Tinggal amalkan saja. Kenapa sulit sekali menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak mencukupkan diri terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus menambah-nambah, membuat-buat amalan baru dalam agama ini? Cukupkan itu saja. Itu saja. Cuma karena apa? Kagum terhadap dirinya, kagum terhadap akalnya, kagum terhadap logikanya, sehingga menolak ayat-ayat Allah, menolak hadis-hadis Nabi dengan logikanya, dengan keangkuhannya. Bilang, saya lebih paham ayat ini daripada kalian, saya lebih paham hadis ini daripada kalian, sekalipun pemahamannya bertentangan dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Disebabkan karena apa? Ijabul mar'i binafsi. Jadi iblis ketika disuruh sujud tidak mau. Kenapa? Qala ana khairum min. Dan saya lebih baik daripada Adam itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan saya dari api, lebih bagus daripada apa? Daripada tanah. Saya lebih pintar daripada dia. Saya bertitel, saya guru saya ini. Sanad saya ini, ijazah saya ini. Kamu gurunya Google, gurunya Facebook, gurunya ini, gurunya tidak ada titelnya, gurunya itu semua kesombongan semua. Kebenaran tidak dilihat dari penampilan seorang. Kebenaran tidak dilihat dari ucapannya seorang, tapi dari dalilnya, dari argumennya, dari qala Allah, qala Rasulullah SAW, dari pemahaman para sahabat, para tabi'in, para imam. Tidak dilihat dari ijazahnya. Ijazah tidak akan memberikan manfaat. Titel, gelar-gelar semua ini, profesor, doktor, sekalipun 1000 profesornya, tidak akan bermanfaat kalau ilmunya itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia semakin tunduk kepada Allah, tidak menyombongkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah dengan kesombongan. Tidak akan masuk surga kalau ada sebiji zarah kesombongan di dalam hatinya. Bagaimana bisa masuk surga? Iblis saja yang sudah di dalam diusir keluar gara-gara kesombongannya. Nah, kita belum masuk,
mau masuk dengan kesombongan, mustahil. Dan di dalam saja dikasih keluar, apalagi kita ini yang belum masuk. Sekecil zarah, sebesar apapun kesombongan itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di antara kami ada orang senang dengan pakaian yang baik, dengan sendal yang baik, dengan rumah yang baik, dengan mobil yang mewah. Alhamdulillah. Apakah ini termasuk kesombongan? Apa ini termasuk keangkuhan?" Kata Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu maha indah, senang dengan keindahan, senang dengan rumah yang indah, rumah yang rapi, mobil yang masya Allah, mobil yang nyaman, pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Itu semua disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesombongan itu kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, adalah menolak kebenaran, menolak kebaikan, menolak kebaikan-kebaikan orang lain, mengingkari kebaikan-kebaikan orang lain, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Biasanya orang ketika menolak kebenaran gara-gara itu, merendahkan orang yang menasihati. Nah, apa tuh engkau, masih kecil kamu? Apa tuh engkau, barusan kau lahir? Apa tuh kamu, ilmumu apa? Nggak tahu di mana kau belajar ilmu agama. Saya ini, saya ini, saya. Sehingga apa? Dia menolak kebenaran. Kenapa? Karena kesombongannya. Karena keangkuhannya. Inilah yang bisa membinasakan seseorang. Sifat kikir, sifat mengikuti hawa nafsu, dan sifat sombong. Sombong di sini bukan hanya menyombongkan harta, tapi menyombongkan ilmu, menyombongkan hidayah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang kita ke masjid, kemudian lihat orang tidak, jeleknya sana, tidak pergi masjid, saya ke masjid, wah lebih bagus saya daripada dia. Nah, ini termasuk ijabul mar'i bi nafsi. Orang sesat di sana, melakukan ini, melakukan ini, wah saya lebih bagus daripada, merasa dirinya lebih. Kita sepakat bahwa orang yang menjalankan perintah Allah, yang menjalankan sunnah Nabi lebih baik daripada yang berpaling. Tapi jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Mengklaim person diri kita, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena ini termasuk yang membinasakan seseorang. Makanya kisahnya dua orang ini, riwayat yang lain yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada dua ahli ibadah di masa Nabi SAW. Satu senantiasa berbuat maksiat, yang satu senantiasa berbuat ibadah. Yang ahli ibadah ini selalu menasihati, mengatakan ittaqillah, berhenti melakukan maksiat, tinggalkan ini. Tapi terus begitu, dia tetap melakukan maksiatnya. Suatu hari dia melihat saudaranya ini dengan maksiat yang tidak bisa dia terima. Ketika dia nasihati, saudaranya ini mengatakan, "Da'ni, tinggalkan saya, biarkan saya. Hal Abu Itha alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk mengawasi saya? Sedikit-sedikit kamu larang saya, sedikit-sedikit kamu bilang ini begini, tinggalkan saya, da'ni wa rabbi, biarkan saya dengan Tuhan." Ini ahli ibadah ini tidak terima dengan ucapan ini. Bukan berarti ucapan ini benar, tidak. Ucapan ini salah, tapi dia menyikapinya salah. Dia merasa tersinggung. Dia merasa bahwa, saya sudah nasihati kamu, terus begitu ucapan kepada saya. Akhirnya karena tidak terima dengan ucapan ini, dia sikapi dengan cara yang salah. Dia mengatakan, "Wallahi la yaghfirukallah." Demi Allah, kamu tidak akan diampuni Allah. Atau mengatakan, "Wallahi la yadkhulukal jannah." Kamu tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Akhirnya dua orang ini dibangkitkan. Kemudian bertanya kepada yang ahli ibadah, "Dari mana kau tahu bahwa saya tidak ampuni dia? Dari mana kamu tahu bahwa dia itu ahli neraka? Dari mana kamu tahu bahwa dia itu tidak masuk surga? Memangnya kamu yang pegang kunci surga? Kamu yang mengatur-atur itu surga? Kamu jadi panitia nanti di hari kiamat? Ini yang masuk surga, ini yang tidak masuk surga? Kamu diberi hak oleh Allah?" Tidak ada. Akhirnya apa? Saya ampuni dosa-dosanya yang pelaku maksiat ini. Yang ahli maksiat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli ibadah, mata khuduhu fadkhuluhu an-nar. Bawa dia, lemparkan dia ke dalam api neraka. Karena apa? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Dia tidak tahu bahwa hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kesesatan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka tugas kita hanya mendoakan saja, mendakwakan, mengajak, bukan menganggap rendah, bukan meremehkan, bukan menghinakan, apalagi sampai mengklaim-klaim orang lain. Ketika kita melihat orang tidak pergi sholat, jangan dicaci maki, jangan diajak.
Ketika seorang itu tidak mengamalkan sunnah Nabi, jangan dipandang rendah, jangan dipandang sinis, justru diajak dinasihati. Ya, karena sebagian kita bersikap seperti ini. Tidak bisa menampakkan indahnya Islam, kebaikan Islam, keindahan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senantiasa jangan sampai ini pintarnya setan. Setan itu dua, mengajak kita meninggalkan perintah, meninggalkan agama, meninggalkan ibadah, atau kalau kita beribadah membuat kita sombong dengan ibadah kita, membuat ibadah kita itu tidak bermanfaat, tidak bernilai, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan ini. Jangan sampai kita digoda oleh syaitan, kita berada di atas sunnah, di atas manhaj, sehingga kita angkuh, kita sombong, kita merendahkan orang lain, kita mengklaim, mencaci maki, menghina orang lain. Bukan seperti itu. Kita benar, kita harus bangga, kita harus senang di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas ketaatan, di atas ibadah. Tapi jangan sampai itu membuat kita sombong, kita membuat kita angkuh, membuat takjub diri kita, sehingga kita merendahkan orang lain. Tugas kita mendakwakan, mengajak dengan penuh bijaksana. Kalau ditolak, kita ajak lagi. Jangan pernah putus asa mendakwakan kebaikan. Sekalipun kita ditolak, kita dicaci maki, kita dihina, sabar, sabar, sabar. Karena yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thalathun munjiat. Kita sebutkan secara singkat. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menyelamatkan, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Senantiasa takut kepada Allah baik ketika kita sendiri ataupun ketika kita di hadapan orang-orang. Dan khasyah ini tidak bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu orang itu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tidak takut kepada Allah, itu tanda bahwa dia jauh dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Senantiasa sederhana, baik ketika dia kaya, ketika dia berkecukupan, ataupun ketika dia ke dalam keadaan miskin. Ketika dia kaya, dia tidak sombong dengan kekayaannya, dia tidak menghamburkan kekayaannya, dia memanfaatkan kekayaannya di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kekayaannya kepada ketaatan. Ketika dia miskin, dia tidak putus asa, dia tidak bersedih, dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, sederhana dalam memanfaatkan, sederhana dalam bersedekah juga. Tidak boleh dia bersedekah menghabiskan hartanya. Nabi tidak mengizinkan orang itu bersedekah di seluruh hartanya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat izin dari Nabi untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Adapun yang lain, Ubay bin Ka'ab atau Ka'ab bin Malik, ketika bertobat dia ingin bersedekah dengan seluruh hartanya, Rasul mengatakan, imsik alaika malak, simpan sebagian hartamu, jangan disedekahkan seluruhnya. Ketika Sa'ad ibn Waqqas ingin berwasiat dengan seluruh hartanya, Nabi mengatakan jangan, tidak boleh bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasul mengatakan nisf ya Rasulullah, seperdua. Nah, la ats-tsulutsani ya Rasulullah, tidak boleh. Ats-tsuluts ya Rasulullah, maka ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Sepertiga, itu pun sepertiga sudah terlalu banyak. Ini menunjukkan dalam bersedekah juga harus sederhana. Tidak sampai menghabiskan dan tidak juga sampai kita masuk ke taraf sifat orang-orang yang kikir. Kemudian yang terakhir, wal adlu fil ghadabi war ridha. Senantiasa adil, bijaksana ketika dia marah ataupun ketika dia ridha. Ketika dia mencintai seseorang, dia mencintai seseorang itu ala kadarnya. Tidak berlebihan dalam mencintainya, tidak sampai kepada fanatisme, tidak sampai kepada cinta buta, sehingga baik buruknya diterima semua. Sekalipun dia buruk tetap masih dibela. Begitu pula ketika kita membenci seseorang. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang membuat kita tidak berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa." Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil, tidak berlaku bijaksana, sehingga berusaha mencari kesalahan-kesalahan seorang. Terkadang bukan kesalahan, dianggap juga kesalahan. Terkadang ada benarnya orang, dilupakan kebenarannya, tidak benar ini. Ketika berbuat baik dibilang pencitraan, melakukan keburukan dibesar-besarkan. Ini termasuk tidak adil. Karena itu
karena dia tidak bisa adil ketika dia bersifat ketika dia marah. Begitu juga ketika kita senang. Makanya Rasulullah mengatakan, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidaka haunamma wa abgid bagidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawamma. Ya, bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Karena jangan sampai orang yang kau benci ini suatu saat akan menjadi orang yang kamu cintai sehingga kamu menyesal ucapan-ucapanmu selama ini, cacian makianmu selama ini sulit kamu terima kembali. Begitu pula ketika kamu mencintai seseorang, cintai sekadarnya. Jangan sampai suatu saat dia menjadi musuhmu, nah sudah, kau menyesali semua yang pernah kamu lakukan. Jadi ini 3 kata Nabi SAW yang menyelamatkan. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Senantiasa bersikap adil terhadap orang lain, baik ketika kita sedang senang ataupun ketika kita sedang membenci. Senantiasa bersikap sederhana, baik ketika dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang tidak memiliki. Ini sabda Nabi SAW, 3 yang membinasakan dan 3 yang menyelamatkan. Semoga kita semua terhindar dari segala bentuk-bentuk keburukan, dari segala sebab-sebab kebinasaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita amalan-amalan, sifat-sifat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.